Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqrar as-sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah as-sadiqul wa'dil amin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-mab'usu li tabyin kitabihil mubin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa sa'iris salihin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'i bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ketujuh, as-sujudu ala sab'ati a'dumin, sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh: jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Ittafaqal ulama ala anna sujuda yakunu ala sab'ati a'dha'in. Ulama sepakat bahwa sujud itu dilakukan di atas 7 anggota tubuh: 1 wajah, 2 tangan, 2 lutut, dan jari-jari kedua kaki. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud di atas 7 anggota tubuh. Alal jabhati, pertama dengan menggunakan jidat, dahi. Wa asyara biyadihi ala anfi. Ketika Rasul menyebut jidat,
Yang beliau tunjuk bukan jidat tapi hidung. Rasulullah menyebut jidat atau dahi, tapi pada saat beliau menyebutkan anggota tubuh itu, yang beliau tunjuk hidung. Wal yadaini, lalu kedua tangan, wal rukbataini, kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan jari-jari kedua kaki. Wala nakfitus siyaba wasya'ra, dan aku dilarang untuk mengumpulkan pakaian dan juga rambut. Kalimat terakhir itu jadi pembahasan tersendiri. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 812, Imam Muslim 1126, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kalimat terakhir wala nakfitus siyaba wasya'ra, dan aku dilarang mengumpulkan pakaian, kain dan juga rambut, diberikan penjelasan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari yang beliau tulis, makna nakfitu nadummu wa najma'u, aku dilarang mengumpulkan pakaian atau kain dan juga rambut. Maksudnya sengaja kain dikumpulin di jidat atau peci diturunin supaya nutup jidat pada saat sujud, itu nggak boleh. Nggak bolehnya makruh atau haram sampai tingkatan membatalkan sujud atau tidak, itu jadi pembahasan tersendiri. Imam Ibnu Rajab memaknai nakfitu dengan makna nadummu wa najma'u, mengumpulkan. Beliau merujuk pada surah Al-Mursalat ayat 25 dan 26. Alam naj'alil arda kifata amwatan ahya'an wa amwata. Alam naj'alil arda kifata, kafata, nakfitu, kifata. Bukankah aku telah menjadikan bumi sebagai tempat untuk berkumpul? Ahya wa amwata, berkumpulnya orang yang masih hidup dan orang yang mati. Ada yang memaknai nakfitu itu menghalangi, dan aku dilarang menghalangi kain dan rambut yang turun yang ikut sujud. Ada yang memaknai seperti itu. Dari Imam Ibnu Rajab memaknai mengumpulkan, sengaja mengumpulkan rambut atau kain, ya gampangnya peci diturunin sehingga nutup jidat, itu dilarang. Ini makna yang diberikan Ibnu Rajab dalam Fathul Barinya. Fathul Bari ada itu ditulis oleh Ibnu Rajab, ada juga ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi berdasarkan hadis tadi, ulama sepakat sujud itu 7 anggota tubuh harus ikut. Di luar yang disepakati ada hal-hal yang diperselisihkan. Waqtalafu fi man sajada ala wajhihi wa naqasahu sujudu ala udhin min tilkal aqdar. Waqtalafu, mereka para ulama berselisih pendapat fiman, tentang orang sajada ala wajhihi wa naqasahu sujud. Naqasa aqda as-sujud, dia sujud tapi dia mengurangi anggota sujudnya. Hal tabtul sholatuhu amla, apakah sholatnya batal atau tidak? Katakanlah jari-jari kaki ikut sujud, lutut sujud, tangan sujud, tapi jidat, cuma jidat, hidungnya tidak.
Bagaimana sujudnya? Atau sujud tapi kaki diangkat-angkat sehingga tidak ikut sujud jari-jari kakinya, batal atau tidak sholatnya? Ini ulama berbeda pendapat. Faqala qaumun, sebagian berpandangan la tabtulu sholatuhu, sholatnya nggak batal. Alasan mereka, li'anna ismas sujudi innama yatanawalul wajha faqat. Karena ketika wajah sudah ada di bawah, wajah, yang penting wajah sudah di bawah, itu sudah disebut sujud, kata mereka. Meskipun kakinya nggak ikut sujud, tangannya diangkat nggak ikut sujud, kata pendapat ini itu sudah sah. Karena itu secara makna sudah disebut sujud. Kemungkinan pandangan kelompok ini didasarkan pada satu hadis. Hadisnya sahih, riwayat An-Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban, bahwa sujud itu asalkan wajah sudah diletakkan di bawah, itu sudah disebut sujud. An Aisyah radhiyallahu anha, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, bahwa Rasul bila beliau bersujud, beliau akan membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis sahih. Kata Ali, Rasul bila sujud, bacaan beliau Allahumma laka sajadtu wa laka amantu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi, wajahku bersujud. Jadi ketika seseorang sujud cuma dengan wajahnya, tangan nggak ikut, jari kaki nggak ikut, kata kelompok ini, itu sudah disebut sujud. Kalau sholat diperintahkan sujud, dengan sujud minimalis itu sudah sujud, karena itu sholatnya sah, tidak batal, kata kelompok ini. Jadi hadis tadi sekaligus salah satu bacaan Rasul di saat sujud. Tidak cuma subhana rabbiyal a'la, tapi ada bacaan yang lain. Masih ada bacaan yang lain lagi. Kelompok kedua, wa qala qaumun tabtulu illam yasjud ala sab'atil a'dha. Siapapun yang sujud 7 anggota tubuh kok tidak dipergunakan untuk sujud, sholatnya batal, kata kelompok kedua. Kelompok kedua ini menggunakan hadis tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Ketika dikurangi dari 7, jidatnya nggak nempel, ditahan-tahan karena kebetulan begitu dia mau sujud kok pas di arah jidat kotor, dia nggak tempelin. Kata kelompok kedua, itu batal, nggak sah. Walam yakhtalifu anna man sajada ala jabhatihi wa anfihi faqad sajada ala wajhi. Yang dimaksud sujud dengan wajahnya, semua sepakat ketika seseorang sujud dengan menempelkan jidat dan hidung, itu sudah disebut sujud dengan wajahnya. Menempelkan jidat, dahi dan hidungnya sekaligus. Wahtalafu fi man sajada ala ahadihima
Yang diperselisihkan ketika sujud yang nempel cuma dahinya doang, hidungnya nggak nempel. Atau cuma hidungnya yang nempel, dahinya tidak. Apakah itu sudah disebut sujud dengan wajahnya? Ini mereka berbeda pendapat. Di antaranya faqala Malikun, Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, in sajada ala jabhatihi duna anfihi jaza. Kata Imam Malik, siapapun sujud asalkan dahinya sudah nempel tempat sujud walaupun hidungnya tidak, sujudnya sudah sah. Kata Imam Malik. Sebaliknya, wa in sajada ala anfihi duna jabhatihi lam yajuz. Kalau yang dia tempelin cuma hidungnya saja, dahinya tidak sah. Jadi Imam Malik lebih melihat pada dahi jidat. Berdasarkan ucapan Nabi ala al-jabhah. Walaupun Rasul ketika mengucapkan jidat, beliau menunjuk hidung. Imam Malik lebih merujuk pada apa yang diucapkan oleh Rasul. Aku diperintahkan sujud dengan jidat. Jadi kata Imam Malik, siapapun yang sujud jidatnya nempel, walaupun hidungnya tidak nempel, sah. Kalau hidungnya yang nempel, jidatnya tidak nempel, tidak sah. Sebaliknya, waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, bal yajuzu dzalik. Kata Imam Abu Hanifah, mau yang nempel jidatnya saja atau hidungnya saja sah. Hidungnya saja, jidatnya nggak nempel, sah. Karena Rasul ketika menyebut jidat, beliau tunjuk hidung. Boleh jadi kata Imam Abu Hanifah, maksudnya itu hidung. Jidat atau hidung. Imam Malik, Imam Abu Hanifah berbeda. Bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i? Waqala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, la yajuzu illa ayyasuda alaihi ma jami'an. Pandangan Imam Syafi'i, siapapun sujud dahi dan hidungnya nggak nempel, kedua-duanya tidak sah sujudnya. Jadi pandangan Imam Syafi'i, sujud dengan mukanya, maksudnya dahi dan hidung dua-duanya harus nempel ke tempat sujud. Wasababu ikhtilafihim, sebab-sebab mereka berbeda pendapat, halil wajibu huwa imtisalu ba'di ma yantaliqu alaihi al-ismu am kullu. Perbedaan persepsi, apakah sujud itu harus sempurna sujud dengan seluruh anggota tubuh yang disebut dan yang ditunjuk oleh Rasul, ataukah yang penting sudah masuk kategori sujud. Ini berbeda persepsi, apakah sujud yang dimaksud harus sempurna sujud atau yang penting sudah disebut sujud. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Faman ra'a annal wajibah wa ba'du ma yantaliqu alaihi al-ismu qala in sajada 'alal jabhati awil anfi ajja'ahu. Orang yang berpandangan yang penting sudah disebut sujud, itu sudah sujud, sudah sah. Karena itu mereka berpandangan sujud apakah yang nempel cuma jidatnya saja atau hidungnya saja, boleh. Imam Abu Hanifah. Kita tahu ruku sujud ada ruku sempurna, ada sujud sempurna. Ruku sempurna bila begini, sujud sempurna begini. Kalau kurang itu tetap disebut ruku dan sudah sah tapi tidak sempurna. Ada yang berpandangan seperti itu.
batasan sujud wajib, sujud sunnah itu mana? Itu yang mereka berselisih. Imam Syafi'i melihatnya sujud dengan menempelkan dahi dan hidung itu sujud wajib, bukan sekedar sempurna. Karena itu nempelnya dahi dan hidung merupakan kewajiban dalam sujud. Wa man ra'a anna isma sujud yatanawalu min man sajada 'alal jabhati wa la yatanawalu man sajada 'alal anfi ajaza sujuda 'alal jabhati dunal anfi. Ulama yang berpandangan bahwa yang disebut sujud itu ketika dahinya nempel ke tempat sujud, maka mereka akan menyimpulkan sujud dengan menempelkan dahi saja, hidung tidak ikut nempel, itu sudah sah. Imam Malik. Dua pandangan ini ka'annahu tahdidul ba'dil ladzi imtisaluhu huwal wajibu mimma yantaliqu 'alail ismu. Ini seolah-olah pembatasan bahwa sujud ada sujud wajib plus sunnah. Ketika 7 anggota tubuh plus hidung nempel, itu sujud wajib plus sunnahnya. Ketika sebaliknya yang nempel jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki, hidungnya nggak nempel, itu cuma sujud wajib, tapi tidak plus sempurna. Seolah-olah ini dalam sujud ada sujud wajib, ada sujud wajib plus sempurna. Wa kana hadza alamat madhhabi man yufarriqu baina ab'adis syai'. Ini tentu pandangan ulama yang menilai gerakan berdiri, gerakan ruku, gerakan i'tidal, gerakan sujud masing-masing ada gerakan wajib, ada gerakan sunnah ab'adnya. Ada gerakan wajib plus sunnah ab'adnya. Demikian juga at-tahiyat, kita tahu bacaan at-tahiyat ada bacaan wajib, ada bacaan sunnah. Ada sunnah ab'adnya. Memang kadang hal ini perlu kita ketahui, di antaranya berguna ketika kita mendapati imam yang cepat. Ketika imam kita selalu cepat gerakannya, cepat bacaannya, kita sebagai makmum nggak bisa ngejar sepenuhnya, ya kita lakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnah tinggalin demi bisa mengikuti imam. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Jadi batasan minimal sujud Imam Malik, jidatnya harus nempel. Dan batasan itu harus diterima. Kalau tidak, jaza liqa'ilin ayyakula innahu in massa min anfihil ardo misqala khardalin tamma sujuduh. Kalau batasan minimal itu tidak kita terima, maka pandangan sujud yang penting nempel dikit apapun bagian wajahnya sah, akan seperti itu nanti. Jadi sujud minimal jidat nempel. Pandangan Imam Malik itu sudah sah. Imam Syafi'i tidak sah, jidat sama hidung harus nempel. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kata Imam Asy-Syafi'i, inna hadzal ihtimal alladhi min kibaril lafzi qad azalahu fi'luhu alaihi salatu wassalam. Kesimpulan sujud bahwa paling tidak jidat harus nempel, itu kesimpulan berdasarkan lafaz saja, berdasarkan makna, itu otomatis harus direvisi dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul.
Secara lafaz, secara makna, jidat nempel itu sudah sujud. Tapi praktek Rasul ternyata nggak cuma jidat yang beliau tempelkan, melainkan hidung pun beliau tempelkan, kata Imam Syafi'i. Karena itu beliau tidak sependapat dengan gurunya Imam Malik, bahwa asal jidat nempel itu sudah disebut sujud, sudah sah. Kata beliau itu pandangan cuma berdasarkan makna, berdasarkan kata. Kesimpulan yang berdasarkan kata harus dihilangkan, harus dikalahkan ketika ada contoh perbuatan langsung, contoh praktek dari Rasul. Dan ternyata Rasul mencontohkan sujud itu dengan menempelkan jidat, dahi, dan hidung. Bahkan ketika tempat sujud basah pun Rasul tetap menempelkan dahi dan hidung. Tempat sujudnya basah, Rasul tetap menempelkan dahi dan hidung. Ini dalil penguat yang dipakai oleh Imam Syafi'i bahwa sujud itu di luar tangan, lutut, dan jari-jari kaki, dahi dan hidung harus nempel. Hadis tentang Rasul sujud dengan menempelkan dahi dan hidung padahal tempat sujudnya basah ada di hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 813. Hadisnya cukup panjang. An Abi Salamah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Abu Salamah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, iqtalatu ila Abi Sa'id al-Khudri, aku pernah sengaja mendatangi sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Sahabat mendatangi sahabat. Sahabat Abu Sa'id oleh sahabat Abu Salamah diyakini memiliki ilmu yang beliau tidak punya berkaitan dengan hadis. Karena itu Abu Salamah sengaja mendatangi Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ketika sudah ketemu, faqultu, Abu Salamah berkata, ala tahruju bina ilan nahli natahaddasu. Ayo kita santai, duduk di bawah pohon korma, kita bicara ilmu. Fakharaja, sahabat Abu Sa'id pun menuruti permintaan itu. Ke kebun korma, duduk di bawah pohon korma. Faqala qultu, ketika sudah santai duduk, Abu Salamah berkata, hadisni ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri. Coba ceritakan kepadaku, beritahukan kepadaku apa yang kamu dengar dari Nabi tentang Lailatul Qadar. Singkat cerita, sahabat Abu Sa'id al-Khudri menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul dan apa yang diperbuat oleh Rasul. Fasalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu, malam itu Rasul sholat bersama kami para sahabat. Ketika selesai sholat, ra'aitu asarattini wal ma'i ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat, karena malam itu hujan, atap masjid saat itu cuma terdiri dari anyaman pelepah korma, airnya masuk. Malam itu kami sholat bersama Rasul. Malam itu ada hujan. Selesai sholat, aku lihat ada bekas tanah campur air di jidat Rasul. Wa arnabatihi tasdiqa ru'yah. Dan di ujung hidung Rasul
pun ada tempelan tanah bercampur air. Jadi basah lantainya, air nggak mengenang. Andaikan Rasul sujud tidak wajib menempelkan hidung, Rasul bisa lebih nungging sedikit supaya yang nempel jidatnya saja, hidungnya nggak nempel. Itu bisa dilakukan oleh Rasul. Tapi Rasul saat itu tetap sujud dengan menempelkan jidat dan hidung, padahal lantainya basah, becek. Ini hadis riwayat Imam Bukhari 813. Ini yang diambil dalil oleh Imam Syafi'i bahwa sujud jidat dan hidung harus ditempelkan. Imam Malik menilainya itu sujud sempurna. Kalau sekedar wajib, yang penting jidat nempel sudah sah. Imam Abu Hanifah, pandangan Imam Syafi'i itu sujud sempurna. Andaikan yang nempel cuma hidungnya saja atau jidatnya saja, itu sudah sah. Dalam hal ini, andaikan pandangan Imam Syafi'i yang benar, mereka yang sujud cuma menempelkan dahi, hidungnya tidak, otomatis tidak sah. Andaikan pandangan Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang benar, orang yang mempraktekkan sujud seperti pandangan Imam Syafi'i tentu dapat pahala wajib plus pahala sunnah. Insya Allah dengan kita mempraktekkan sujud, menempelkan dahi dan hidung, itu lebih pasti keabsahannya, lebih pasti. Kata Imam Syafi'i, sujud tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari 813 itu sebagai penegasan dari Rasul. Kalau toh beliau ucapkan sujud itu dengan jidat, beliau tunjuk hidung, ternyata Rasul mempraktekannya dengan menempelkan jidat dan hidung. Kata Imam Syafi'i, fawajaba ayyakuna fi'luhu sallallahu alaihi wasallam mufassiran lil hadisil mujmal. Karena itu apa yang dipraktekkan oleh Rasul itu wajib dijadikan sebagai penjelas, sebagai tafsir untuk hadis yang masih bersifat umum. Jadi hadis yang bersifat umum, ketika ada hadis lain yang bersifat khusus, maka hadis khusus inilah yang harus dipegang. Nah, itu dalam usul fikih dipelajari juga istilah mujmal, mufassir. Antara yang umum dan yang khusus itu wajib diketahui. Ada hadis bersifat umum, ada bersifat khusus. Gunakan hadis yang bersifat khusus. Yang umum harus ditafsirkan dengan hadis yang bersifat khusus. Hadis yang bersifat umum, ada hadis menyebut Rasul sujud, persaksian sahabat dengan menempelkan hidung. Ada hadis menyebut Rasul menempelkan hidung dan dahi. Sebagaimana qala Abu Umar bin Abdul Bar, wa qad dzakara jama'atun minal huffaz hadis Ibnu Abbasin fa dzakaru fihi al-anfa wal jabhata. Kata Ibnu Abdul Bar, hadis Abdullah bin Abbas, para ulama hadis mereka meriwayatkannya, di situ disebutkan dahi dan hidung. Wa qala al-Qadhi Abdul Walid dzakara ba'duhum al-jabha faqat. Riwayat yang lain ulama hadis cuma menyebut dahi tanpa menyebut hidung. Wakilah riwayataini fi kitab Muslim.
Dua riwayat itu yang menyebut dahi dan hidung atau yang menyebut dahi saja, dua-duanya ada dalam riwayat Imam Muslim. Itulah yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, bahwa ketika seseorang sujud cuma dengan dahinya saja itu sudah sah. Ketika dia sujud dengan dahi dan sekaligus hidung, itu dapat wajib sekaligus sunnah. Imam Malik. Imam Syafi'i, dahi dan hidung dua wajib. Dahi saja hidung nggak nempel tidak sah. Jamaah hadanallahu iyyakum ajmain. Lalu ketika kita sujud, apakah tangan kita wajib terbuka? Dan apakah tangan kita harus diletakkan, ditempatkan lurus dengan tempatnya wajah? Waqtalafu aidon hal min syartis sujudi antakuna yadus sajidi barizatan wa mawdu'atan ala alladhi yudha'u alaihi alwajhu am laisa. Ulama berbeda pendapat, apakah termasuk syarat sujud itu tangan kita yang sujud harus terbuka, harus diletakkan di tempat kita meletakkan wajah. Apakah terbukanya tangan, penempatan tangan di samping wajah itu tidak termasuk syarat sujud? Ini ulama berbeda pendapat. Imam Malik dari min syartis sujud syartu tamami, meletakkan tangan lurus dengan wajah, bukan di belakang atau ke depan banget, itu syarat sempurna sujud pandangan Imam Malik. Artinya ketika orang sujud tangannya taruh di belakang tapi diletakkan di lantai, di belakang atau lurus dengan perut, tidak lurus dengan wajah, kalau kita ikuti pandangan Imam Malik, salatnya sah. Salatnya sah tapi nggak sempurna. Sempurnanya letakkan tangan terbuka lurus dengan wajah. Waqala jama'atun, sekelompok ulama yang lain berpandangan laisa dzalika min syartis sujud, itu tidak termasuk syarat sujud. Rasul menyebutkan sujud dengan 7 anggota tubuh, tangan dimanapun tangan diletakkan nggak ada masalah. Kata ulama yang lain, nggak menjadi sebab sujudnya lebih sempurna ketika letakkan tangan di sini enggak. Kata ulama yang lain. Termasuk wa min hadzal babi ikhtilafun fi sujudi ala taqatil imamah. Ketika kita sujud, mungkin serban yang kita pakai jatuh lalu menghalangi jidat kita. Apa hukum sujudnya? Atau kita sujud rambut kita nggak pakai peci turun sehingga jidat terhalang dari tempat sujud. Ini termasuk yang diperselisihkan. Walin nasi fihi salah satu madahibah. Ada 3 pandangan. Qaulun bin mal'i. Satu pandangan mutlak siapapun yang sujud jidatnya kok terhalang dari tempat sujud, terhalang oleh kain sorbannya atau terhalang oleh pecinya, itu sujudnya tidak sah. Wa qaulun bil jawazi, pandangan sebaliknya mutlak sah, nggak ada masalah. Bahkan andaikan sujud peci kita sepenuhnya turun, pandangan kedua itu sepenuhnya sah. Pandangan ketiga, wa qaulun bil farqi baina ayyasuda ala taqatin yasiratin minal imamati aw kasiratin. Berpandangan tergantung. Kalau nutupnya tidak keseluruhan dahi tertutup, nggak ada masalah. Kalau cuma dikit saja nutupnya nggak masalah.
Tapi kalau mayoritas wilayah dahi tertutup, kata pandangan ketiga, itu tidak sah. Ada pandangan lagi, yang penting jidatnya harus nempel ke tempat sujud. Jika tidak nempel, walaupun sedikit, tidak sah. Artinya ketika tertutup sepenuhnya, nggak ada jidat yang nempel ke tempat sujud, pandangan keempat itu tidak sah. Empat pandangan ini kulluhu mawjudun fil madhabi, bisa ditemukan di karya para ulama madhab. Wa inda fuqaha'il amsar, di kalangan ulama fikih belakangan itu pun sama diperselisihkan. Wa fil Bukhari kanu yasjuduna 'alal qalanisi wal amaimi. Ada hadis Bukhari yang menyebutkan bahwa mereka, banyak sahabat Nabi yang sujud di atas peci dan sorban mereka. Jadi ada dalam hadis Bukhari, mereka para sahabat Nabi, enggak seluruhnya, banyak yang sujud dengan menurunkan peci mereka, penutup kepala mereka, dan atau sorban mereka. Ada riwayat yang lebih merinci ketika musim panas, sholat duhur panas banget, tempat sujud panas, mereka jadikan sorbannya untuk alas supaya nggak panas. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi perbedaan pandangan itu ditambah lagi dengan tadi hadis yang sempat saya sebutkan, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, wala nakfitu sauban wala sa'ron. Dengan mengikuti penjelasan Imam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, kami dilarang mengumpulkan pakaian dan juga rambut. Dilarang sengaja sorban dikumpulin buat disengaja, hal itu dilarang. Itu yang dijadikan dalil mereka yang mengharuskan jidat terbuka ketika sujud. Jidat harus terbuka ketika sujud. Pakai peci, angkat peci. Jangan diturunin sampai alis sehingga jidatnya tertutup. Dengan menggunakan hadis Bukhari tadi, Bukhari Muslim, wala nakfitu sauban wala sya'ron. Tapi kalau hadis itu dimaknai makna yang berbeda, kami dilarang menghalangi pakaian dan rambut yang mau ikut sujud, berarti justru biarin ikut sujud. Sengaja kita gunakan pakaian kita untuk alas sujud. Beda dengan sajadah yang kita letakkan di bawah yang tidak ikut gerakan, itu nggak ada masalah. Bahkan Rasul sholat pun ada di antaranya dalam hadis dari Siti Aisyah, Rasul sholat menggunakan kain kecil untuk sujudnya. Itu boleh sepenuhnya. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Al-mas'alatus samilah, masalah yang ke-9. Bagian akhir dari pembahasan rukun sholat adalah masalah al-iq'a'. Satu jenis duduk iq'a'. Ternyata masalah iq'a' ini diperselisihkan. Ini lebih lengkap dari dulu yang pernah saya singgung. Diperselisihkan antara makruhnya iq'a', haramnya iq'a', dan bahkan sunnahnya iq'a'. Makna duduk iq'a' saja itu diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menilai iq'a' itu adalah duduk dengan dua bokong di lantai, kaki diangkat, tangan di samping.
Ini makna pertama. Makna kedua, ik'a, tumit di atas kedua bokong, kaki diluruskan, tangan di lantai. Ini juga ik'a, makna kedua. Nah, ulama ada yang berpandangan duduk ik'a dalam sholat makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang sunnah. Yang saya belum tahu mereka yang memaknai ik'a duduknya begini. Ini makna dari siapa? Jadi ik'a yang ada, yang sudah saya ketahui, saya kaji di kitab-kitab. Pertama, makna ik'a duduk begini. Ini ik'a. Makna kedua, kedua tumit di atas kedua bokong. Itu makna ik'a. Ittafaqal ulama ala karahiyatil ik'a fi shalah. Ulama sepakat ik'a dalam sholat makruh. Lima ja'a fil hadis minan nahyi ayyuk'ir rajulu fi sholatihi. Karena ada hadis di mana Rasul melarang seseorang duduk ik'a dalam sholatnya. Kama yuk'il kalbu, sebagaimana ik'a'nya anjing. Kalau kita lihat ini, ik'a yang makruh seperti ik'a'nya anjing. Karena gerakan-gerakan dalam sholat Rasul tidak suka menyerupai binatang. Rasul sangat tidak suka gerakan-gerakan dalam sholat menyerupai binatang. Termasuk diantaranya gerakan ketika kita mau berangkat sujud. Gerakan mau berangkat sujud. Ada dua hadis. Satu hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Tapi hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dinilai hasan, oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dinilai dhaif. Di hadis ini Rasul perintahkan ketika berangkat sujud, letakkan kedua lututmu sebelum kedua tangan. Hadis ini hadis yang diperselisihkan, yang oleh Imam At-Tirmidzi dinilai hasan, oleh Syekh Nasiruddin dinilai dhaif. Hadis yang sahih disepakati kesahihannya, hadis yang Rasul menyatakan la tabruk barakal ghanam, barakal ibil. Janganlah ketika kamu berangkat sujud seperti gerakan binatang. Kalimat berikutnya, letakkan kedua tanganmu sebelum lutut. Ini hadis ini disepakati kesahihannya, cuma kalimatnya ini yang ada ulama menilai jangan seperti gerakan binatang, tapi kok disuruhnya letakkan tangan dulu sebelum lutut. Kita perhatikan sapi onta ketika mau derung pasti bagian depan, bagian kepala yang akan ke bawah duluan. Saya pikir-pikir gimana cara mempraktekkan hadis Rasul supaya gerakan sujud tidak menyerupai binatang. Misal, kita praktekkan hadis itu, letakkan kedua tangan sebelum lutut. Kalau kita begini, menyerupai ontak sapi. Perhatikan ontak sapi ketika mau jerum, pasti kepala yang akan ke bawah duluan. Ketika kita begini, menyerupai ontak sapi. Padahal hadisnya, jangan menyerupai onta sapi, letakkan tangan sebelum lutut. Prakteknya gimana? Saya hayati, saya temukan praktek. Tetap seperti itu dan tidak serupa binatang. Dengan cara seperti itu, tetap tangan duluan dibanding lutut dan tidak menyerupai binatang. Turun,
Sebelum lutut sampai, tangan letakkan. Baru. Itu yang saya temukan praktek supaya tidak serupa dengan binatang, tetap menjalankan hadis itu dengan meletakkan kedua tangan lebih dulu sebelum lutut. Tapi memang kalau kita kaji lebih jauh, sahabat yang mempraktekkan tangan dulu baru lutut, sahabat Abdullah bin Umar. Tangan dulu baru lutut. Sahabat-sahabat yang lain tidak disebut, kemungkinan mereka meletakkan lutut dulu baru tangan. Secara sanad, hadis lutut dulu baru tangan ini paling tinggi nilainya hasan. Paling tinggi. Ulama melihatnya gerakan lutut dulu baru tangan itu lebih indah dalam pandangan mata. Ketika betul-betul kepala diderumkan lebih dulu, baru selanjutnya belakang, itu menyerupai binatang justru. Jadi Rasul sangat tidak menyukai gerakan-gerakan dalam sholat serupa dengan binatang. Jadi ulama sepakat duduk ik'a dalam sholat itu makruh. Yang dimaksud ik'a seperti ik'a'nya anjing. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Ali, la tuqi ik'a'al qalbi. Wahai Ali, janganlah kamu duduk ik'a seperti ik'a'nya anjing. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini hasan. Jadi ulama sepakat duduk ik'a makruh. Illa annahum ikhtalafu fi ma yadullu 'alal ismu. Cuma mereka berbeda pendapat ik'a yang dimaksud itu seperti apa. Besar kemungkinan ik'a yang makruh itu seperti hadis tadi, ik'a yang menyerupai anjing. Anjing kalau lagi santai duduk, kemungkinan besar itu yang makruh. Faba'duhum ra'a annal ik'a'al manhiya anhu huwa julusur rajuli 'alal yatayhi fi sholati nasiban fakhidaihi. Sebagian menilai bahwa ik'a yang nggak boleh ketika kita duduk dua bokong kita di lantai dengan kita tegakkan kedua paha. Ini yang disebut dengan ik'a'nya anjing. Wala khilafa bainahum anna hadhil hay'ati laysat min hay'ati shalah. Dan seluruh ulama sepakat duduk seperti ini bukan duduk sholat. Bukan duduk sholat. Wa qaumun ra'au anna ma'na al-iqa'i alladhi yunha anhu wa ayyaj'al al-yatayhi 'ala aqibaihi baina sajadataini. Ada sebagian yang menilai bahwa ik'a yang enggak boleh itu ik'a dengan duduk di atas dua tumit, duduk di atas dua tumit dengan meletakkan tangan di bawah seperti yang tadi makna kedua. Wa madhabu Malikin, ini madhab Imam Malik. Kalau ik'a'nya anjing, hampir nggak ada orang yang sholat, yakin nggak ada orang yang sholat duduknya seperti ini. Ngapain dilarang-larang? Nggak ada. Jadi makruhnya ik'a itu dalam sholat. Amma Ibn Abbas, fakana yaqulu, Ibn Abbas berkata, al-iqa'u 'alal qadamaini fi sujudi 'ala hadis sifatih wa sunnatu nabiyikum. Sebaliknya, iqa' yang duduk di atas kedua tumit, kaki diluruskan di lantai, hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Muslim, itu justru sunnah Nabi. Justru sunnah Nabi. Hadisnya riwayat Imam Muslim 1226. An Abi Zubair annahu sami'a tawusan yaqulu
dari Abu Zubair, beliau mendengar Tawus seorang tabi'in berkata, qulna li Ibnu Abbas fil iq'a'. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas berkaitan dengan iq'a' alal qadamaini, duduk di atas kedua tumit. Faqala, kata Ibnu Abbas, ya sunnatun, duduk seperti itu sunnah, duduk di atas kedua tumit. Faqulna lahu, kata Tawus, aku ngomong lagi kepada Ibnu Abbas, innala narahu jafa'an birrajuli, kami memandang duduk seperti itu tanda seseorang itu nggak ngerti, kata tabi'in. Faqala, Ibnu Abbas negesin, bal hiya sunnatu nabiyyika, itu sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam, duduk di atas kedua tumit. Kalau perhatikan hadis ini, maka iq'a' yang dilarang iq'a' seperti iq'a'nya anjing. Tapi kalau itu dilarang dalam sholat, nggak ada yang sholat seperti iq'a'nya anjing kok. Jadi perbedaan pendapat berkaitan dengan iq'a' ini karena mereka berbeda dalam memaknai iq'a' itu duduk seperti apa. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Kesimpulan iq'a' dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, al-iq'a'u bil ma'nal awwali makruhun fis shalah inda aksaril fuqaha. Iq'a' makna yang pertama seperti iq'a'nya anjing, mayoritas ulama berpandangan itu makruh. Makruh. Tapi Imam Malik berpandangan iqra' seperti iq'a'nya anjing itu haram. Walakin tetapi la tubtilu bihi sholatu, sholat nggak batal. Kalau ada orang sholat duduknya begini, kata Imam Malik haram, tapi sholatnya nggak batal. Wa ammal iq'a'u bil makna tsani, adapun iq'a' makna yang kedua, famukruhun aidun indal hanafiyati wal malikiyati wal hanabilati. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali berpandangan makruh duduk di atas dua tumit. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali berpandangan makruh. Makruhnya makruh tanzih. Sebaliknya, wa inda Syafi'iyati, Imam Syafi'i berpandangan al-iq'a'u bihadil kaifiyati baina sajadataini sunnatun. Duduk iq'a' di atas dua tumit, duduk di antara dua sujud itu justru sunnah. Menggunakan hadis Abdullah bin Abbas tadi. Jadi Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i iq'a' mana kedua makruh. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i berpandangan itu justru sunnah. Salah satu kesunahan duduk di antara dua sujud dengan duduk iq'a'. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ada pandangan lain. Kata beliau, la af'alu, aku tidak mempraktekkan duduk iq'a' mana kedua, duduk di atas kedua tumit. Beliau lebih memilih duduk di atas kaki kiri, kaki kanan tegak berdiri. Aku tidak mempraktekkan itu, wala wa'ibu man fa'alahu, tapi aku tidak mencela orang yang mempraktekkannya. Ini iq'a' makna kedua. Waqala, bahkan kata Ahmad bin Hambal, al-abadilatu kanu yaf'aluna. Abadilah, mereka mempraktekkan iq'a' makna kedua. Abadilah itu sebutan untuk 4 orang sahabat Nabi yang nama depannya Abdullah. Abdullah jamaknya Abadilah. Jadi kata Ahmad bin Hambal, 4 sahabat Nabi yang nama depannya Abdullah mempraktekkan iq'a' makna kedua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Mereka mempraktekkan duduk di antara dua sujudnya dengan duduk iq'a'. Didasarkan hadis riwayat Imam Muslim 5452, wallahu a'lam bishawab.